warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. وقال الله تعالى في الكتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من عاهد الله لئن آتينا من فضله لتصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. صدق الله العظيم. Surah At-Taubah ayat 75 sampai 76. Bapak dan Ibu jamaah Rasulullah rahimahullah, alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Seperti mana di dalam surah Al-Kautsar sudah sering dikatakan inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di sini sebetulnya kalau kita sebagai manusia sadar sebagai makhluk Allah, seharusnya kita paham bahwasanya Allah di sini menegaskan bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu mulai dari kita bangun sampai tidur adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi saya manusia kadang menjadi orang yang kufur. Allah hanya dua saja. Permintaan Allah itu tidak perlu dikembalikan mata yang diberikan Allah, penglihatan, pendengaran, dan kekuatan yang diberikan Allah tidak. Tapi Allah minta dua saja. Fasholli li rabbika, salat satu, kemudian berkorban. Nah, berkorban ini ada dua. Yang pertama amwal dengan harta, yang kedua dengan ampus, dengan diri kita. Nanti langsung terjun ke medan perang, berperang itu ampus. Kalau amwal dengan harta. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu jemaah Rasulullah rahimahullah, dalam waktu yang singkat ini, insyaallah sampai pukul 6 seperti biasa, kita akan membahas sesuatu perkara yang mungkin banyak dalam keraguan bagi kita. Mohon maaf, paginya agak serius sedikit ya, karena kajian kita adalah kajian mengenai kajian fikih. Mudah-mudahan bisa kita maklumi dan bisa kita pahami. Ayat yang kita baca tadi adalah wa minhum man 'ahada Allah. Ayat ini sebetulnya turun dari kisah sahabat sebetulnya. Sahabat adalah sahabat Rasulullah yang rajin sholat. Kemudian sahabat ini selain rajin sholat, dia sangat miskin sekali. Karena dia miskin itu, maka pakaiannya itu satu berdua dengan istrinya yang miskin. Akhirnya di setiap sholat itu dia sering balik cepat, pulang cepat. Sampai ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabat, kenapa aku setiap sholat pulang cepat, setiap sholat engkau pulang cepat? Beda aja. Apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, ada orang yang menunggu di rumah. Maka sampai dia kejarkan ke rumah. Jangan-jangan nanti kalau dia ngobrol bicara di masjid nanti waktu sholat habis. Jadi selesai sholat dia langsung pulang. Karena kenapa? Nanti tukar pakaian dengan istrinya. Ya, istrinya kemudian sholat begitu sudah pakaian. Karena miskin, betul miskin. Kemudian pada suatu saat sahabat itu minta kepada Rasulullah karena mungkin sudah capek jadi orang miskin barangkali. Jadi sampai dia minta kepada Rasulullah, doakan saya supaya bisa merasakan bagaimana nikmatnya orang kaya. Padahal Rasulullah sebetulnya tidak mau mendoakan karena dia tahu kadar iman dari sahabat ini belum mampu untuk menjadi orang kaya. Nah, makanya sebetulnya ada dari satu sisi kita satu kecemasan kita menjadi orang yang kaya. Biasanya seperti ini, kayak banyak orang yang tidak sanggup menahan ujian kekayaan, tetapi banyak orang yang sanggup menahan ujian kemiskinan. Nah, dia lebih dekat pada Allah SWT. Contohnya saja, ketika dia
dia sedang tidak ada, mungkin dia harmonis dengan keluarganya, gitu ya. Dia sama-sama mencari. Tapi ketika sudah berpunya, maka terjadilah perselingkuhan. Dan kita sudah punya semua, punya harta semua, gitu. Nanti yang terjadi. Jadi ujian itu tidak hanya sekedar ujian kemiskinan, tetapi banyak orang yang tidak mampu dalam ujian yang kekayaan. Nah kemudian, karena sudah 3 kali diminta kepada Rasulullah, akhirnya Sa'labah Allah kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ini doakan. Setelah Rasulullah doakan, diberikan 1 kambing domba, ya, dan kemudian diunta. Memang takdir Rasulullah yang mendoakan. Akhirnya Sa'labah ini jadi orang kaya. Satu persatu sholatnya sudah mulai tinggal. Dulu rajin sholat berjamaah, sekarang tinggal. Dulu rajin sholat 5 waktu, sekarang sholatnya sekali seminggu saja. Sholat Jumat. Dan itu pun tidak berjemaah lagi. Setelah itu tidak ada sholat sama sekali. Nah, terdengar oleh Rasulullah berita ini, maka Rasulullah menjadi sedih gitu ya. Sampai datang perintah untuk mengambil zakat kepada Sa'labah. Disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat, sampaikan kepada Sa'labah, ambil bagian Allah dari harta yang ada pada Sa'labah. Akhirnya Sa'labah tidak mau. Apa kata Sa'labah? Ini hasil usaha saya. Saya merintisnya dari nol, susah payah saya ke sini. Sekarang saya sudah kaya, saya sudah berpunya, dan kemudian engkau minta, engkau ambil aja dulu pada orang lain. Begitu tentang. Dan berita ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini. Nah, dari surah At-Taubah, ayat ini sebetulnya menyindir Sa'labah yang dulunya adalah orang tidak berpunya, tetapi kemudian menganggap dirinya hebat. Ya, wa minhum man ahadallah la illa atana min fadli. Apa katanya? Ada dulu kata Allah Subhanahu wa taala orang yang berjanji, karena Sa'labah ini dulu berjanji, ya Rasulullah, berikan aku kekayaan, andai aku kaya nanti aku akan menjadi orang soleh, aku akan infakkan, sedekahkan. Itu janji Sa'labah dulu. Tapi kemudian Sa'labah mengingkari itu. Akhirnya apa yang terjadi? Disindir, bayangkan Allah yang menyindir Sa'labah. Ya. Dan kebiasaan ini biasanya juga ada pada kita setiap manusia. Ketika sedang tidak ada, kita pasti mengatakan, ya Allah, berikanlah saya harta. Nanti kalau saya punya harta, saya akan bantu anak ini, saya akan infak. Biasanya itu kebiasaan kita sebagai manusia ada. Apa yang ada pada Sa'labah itu juga ada pada kebanyakan orang. Nah makanya Allah Subhanahu wa taala menyindir, wa minhum man ahadallah. Kata Allah, ada orang dulu yang berjanji dia ketika dia kaya, dia akan berjanji bersedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak sebutkan Sa'labah ini. Ada orang dulu. Tetapi setelah dia ada, kata Allah Subhanahu wa taala, bakhil, dia bakhil. Kikir dia setelah itu. Kemudian watawallau, dan kemudian mengelak dari kewajiban itu. Dan waktu mu'ridun, malahan lebih kepada membangkang. Dia lebih kepada ingkar. Inilah sesungguhnya ayat yang menyindir Sa'labah yang tidak mau untuk membayar zakat. Ada 2 orang dalam sejarah, satu Sa'labah, yang kedua Qarun. Ini cerita Qarun kita sudah viral. Bagaimana Qarun ini dia punya harta kekayaan. Qarun ini adalah saudaranya Musa. Dia juga sama seperti Sa'labah. Kalau Sa'labah itu saudara atau bersahabat dengan Rasulullah, zaman Rasulullah. Tapi kalau Qarun zamannya Musa, dia berdoa dia minta kepada Musa supaya dikayakan. Akhirnya ketika dia kaya, Musa kemudian minta bagian Allah, hanya sebagian saja. Kemudian dia tidak mau. Ya, malahan dia kekayaannya itu dipamerkan, dibawa pedati semuanya, mungkin kemudian kunci gudangnya di sana. Itu sengaja orang itu memamerkan harta kekayaannya, sehingga orang melihat saja, karena banyak juga orang yang miskin saat itu. Kita mudah-mudahan terhindar dari penyakit ini. Maka hari ini ada satu kewajiban yang perlu kita tunaikan, yaitu kewajiban zakat. Zakat ini dari mana asalnya sebenarnya? Dalam istilah Al-Quran itu sering kita menemui 4 makna. Pertama, infak, yang kedua sedekah, ketiga zakat, yang kemudian wakaf. Dan ada 3 ini, ada 4. Ketahuilah Bapak dan Ibu jemaah salat subuh rahimahullah, bahwa zakat ini selalu dalam Al-Quran itu beriringan kata-katanya dengan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dia selalu banyak dalam Al-Quran itu beriring. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dia banyak. Wa kamu ma'ar rakiin, contohnya. Begitu. Jadi tunaikan sholat dan juga zakat. Nah, kenapa selalu beriringan di situ?
Maka kalau kita lihat makna kenapa beriringan wa atuz zakat di situ, maka makna dari zakat itu sesungguhnya sama dengan sholat. Orang yang betul-betul dia sholat maka akan terlihat dari zakatnya. Maka ada infak namanya. Kalau infak itu boleh dilakukan oleh muslim, boleh juga dilakukan oleh non muslim, tidak masalah. Non muslim juga boleh infak. Lalu kemudian ketika dia mengharap pahala dari Allah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya infak dalam bentuk amal sunnah, ya sunnah kan kita tahu apabila dikerjakan kita berpahala, tinggalkan tidak masalah. Itu namanya sedekah. Ada bagian di bawah. Di atas infak turun ke bawah jadi sedekah. Nah, sedekah itu amal sunnah. Sedangkan amal wajib namanya zakat. Itu dia. Sunnah satu, kalau sunnah namanya sedekah. Kalau wajib namanya zakat. Nah, kita bagi lagi kedua sampai ke bawah. Kalau seandainya sedekah itu boleh dengan materi, boleh dengan non materi. Senyum contohnya itu sedekah. Kemudian zikir contohnya itu sedekah. Tetapi kalau zakat itu dengan materi, maka zakat itu ada dua. Pertama zakat fitrah. Kenapa dinamakan dengan zakat fitrah? Karena membersihkan jiwa. Fitri dengan. Berarti yang dibersihkan jiwa. Jadi setiap jiwa yang ada itu wajib untuk berzakat. Sedangkan zakat mal, itulah zakat profesi, zakat harta kita, zakat pekerjaan kita yang dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Nah, Bapak dan Ibu jemaah saudara rahimahumullah. Kalau kita lihat hukum dari zakat ini kan bagian dari buniyat Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Jadi pondasi Islam itu 5. Yang pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu satu syahadat. Ya. Yang kedua wa iqamus shalah. Salat yang kedua pondasi. Kemudian wa zakat. Zakat yang ketiga. Kemudian wal haji wa shaum Ramadan. Kemudian 5 ini. Kalau goyang satu, zakat kita tidak tinggalkan, berarti kita merobohkan Islam. Maka status posisi dari sholat dengan zakat itu sama-sama wajib hukumnya. Karena ini fondasi dari Islam. Apa wajib? Kita lakukan berpahala, kita tinggalkan berdosa. Kita akan lihat nanti di akhir apa ancaman Allah terhadap orang yang malas berzakat. Jadi memang tidak main-main. Malah, mohon maaf, mungkin kalau disampaikan dalam sejarah agak ekstrim, Pak. Zaman ketika Rasulullah sudah meninggal digantikan Abu Bakar dan digantikan Umar, sampai ada pemenggalan kepala orang yang malas berzakat. Bayangkan, kalau itu disampaikan mungkin akan mengatakan, oh Islam itu kejam. Bukan. Itu menandakan bahwa zakat ini penting dan diambil. Karena kita sebenarnya dari awal tidak ada punya apa-apa. Allah berikan lahirkan kita di sini, maka Allah berikan senjata untuk mencari kehidupan di dunia ini apa? Wa ja'ala lakum as-sam'a wal basara wal afidah. Jadi Allah berikan pendengaran kepada kita, berikan penglihatan, berikan hati. Dengan itu kita bisa dapat uang. Dengan itu kita bisa hidup. Allah tidak meminta seluruh harta kita. Allah hanya minta sebagian saja. Dalam hadis Bukhari dikatakan orang yang sedekah, yang zakat itu akan miskin. Apalagi zakat fitrah hanya dibayar sekali dalam setahun, tidak akan pernah miskin orang yang berzakat. Maka satu keberkahan yang didapatkan oleh orang-orang yang berzakat. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimahumullah. Lalu apa hukumnya apabila kita meninggalkan zakat? Yang pertama, meninggalkan kewajiban zakat, sedangkan kita tahu zakat itu adalah wajib hukumnya. Tapi kita tinggalkan zakat itu dan kita mengingkari seperti sahabat. Sahabat ketika disindir ayat ini baru dia sadar. Dia menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah berdosa, wahai Rasulullah. Saya mau bayar zakat. Apa kata Rasulullah? Allah sudah tidak menerima zakat lagi, wahai sahabat. Sampai kepada zaman Abu Bakar begitu. Apa kembali sahabat ini menghadap Abu Bakar? Apa katanya? Wahai Abu Bakar, saya sama Rasulullah dulu tidak mau menerima zakat itu. Sekarang terima zakat saya, wahai Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Sedangkan Rasul saja tidak menerima, wahai sahabat, apalagi saya. Sampai ke zaman Umar juga sama. Begitu, Pak. Jadi Allah sebetulnya nanti akan kita lihat dalam surat At-Taubah juga Allah menyindir halus orang yang enggan untuk berzakat.
Bahasanya kiasan, bukan bahasa to the point, tapi kiasan bahasanya. Dalam surat At-Taubah Allah jelaskan. Maka orang yang mengingkari kewajiban berzakat dan dia tidak mau berzakat padahal dia tahu zakat itu, maka apa kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang itu sudah keluar dari Islam. Keras Pak, keras. Maka saya katakan kajian kita agak keras agak serius pada pagi hari ini. Oke. Saya ulang kembali, orang yang tahu zakat itu dan sampai berita kepadanya dan tahu zakat itu wajib, tapi dia mengingkari zakat itu, dia tidak mau. Padahal dia mampu. Apa konsekuensinya? Dia sesungguhnya sudah keluar dari Islam. Dan untuk itu kembali dia perlu untuk bersyahadat. Jadi maka zakat itu bukan satu hal yang main-main. Karena banyak di antara kita hari ini di mana-mana dia hanya mau menerima zakat, tetapi susah untuk membayar zakat. Itu yang terjadi hari ini. Jadi mental meminta. Itu yang banyak pada umat Islam. Padahal sebenarnya zaman Rasulullah mu'allaf saja dia tidak mau. Umar bin Khattab sebetulnya kan malu. Tapi ketika diberikan zakat kepadanya, dia katakan dia marah ketika itu. Saya malunya hanya beberapa hari sebelum saya kuat, sekarang saya tidak malu lagi. Nah ini Bapak dan Ibu jamaah Rasul rahimahullah. Itu yang pertama. Jadi siapa yang sudah tahu perintah wajib kewajiban zakat ini lalu dia mengingkarinya dan tidak mau membayar zakat itu, maka dia keluar dari Islam. Itu satu. Lalu bagaimana kalau seandainya orang itu fakir contohnya, karena dia tidak ada uang, itu masalahnya. Ya. Jadi bukan tadi, berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi dia mampu, dia tahu kewajiban zakat itu, dia ingkari, dia tidak mau, artinya dia keluar dari Islam. Nah jangan-jangan sahabat masuk ke arah itu. Ya, sahabat itu masuk ke arah itu karena dia sudah mengingkari sampai zaman Abu Bakar, zaman Umar tidak lagi mau menerima zakat dari sahabat. Tapi bagi orang yang meninggalkan kewajiban zakat karena kikir, lalu apa yang konsekuensinya? Dia tidak keluar dari Islam, tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Nah, dia tidak keluar dari Islam, tapi sudah melakukan dosa yang sangat besar. Maka ancaman Allah Subhanahu wa taala sungguh dahsyat, Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat apa ancaman Allah dalam surah At-Taubah juga dijelaskan, wallazina yaknazuna zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Nah, saya bacakan. Dan orang-orang yang menyimpan emas, kita punya emas, karena zakat ini kan dua, jadi ayat ini tidak hanya fitrah saja dibahas, tetapi juga zakat harta. Orang-orang yang menyimpan emas dan orang yang menyimpan perak di rumahnya dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira. Ayat ini yang biasa. Kabar gembira ini kan sebetulnya satu kesenangan. Ya. Tapi bagi ayat ini kabar gembira, apa kata Allah? Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau mensedekahkan, tolong sampaikan kabar gembira kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apa kabar gembira itu? Maka bahwa mereka akan diazab pedih. Kabar gembira ada? Gembira enggak kabarnya? Ini biasa. Indah bahasa Al-Quran itu sangat indah. Betul kan? Sebenarnya bukan sampaikan kabar gembira. Fabashshirhu. Kalau kabar gembira seharusnya kan senang hati kita. Tapi dia katakan, tolong orang yang menyimpan emas dan perak itu, tolong sampaikan kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembira? Dia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan ingatlah pada hari ketika emas dan perak itu, nanti emas yang ditumpuk di rumahnya, yang dia makan zul itu, dan perak yang ditumpuk di rumahnya nanti di neraka jahanam itu, lalu akan disetrika ke dagingnya satu. Emas itu dinyalakan dengan api, lalu setrika dagingnya itu. Kalau orang yang tidak mau mengeluarkan infak dari sedekah zakat dari emas dan perak, satu dagingnya, lalu kemudian mensetrika lambungnya berulang-ulang sampai habis dagingnya itu. Dan ketiga adalah mensetrika punggungnya. Ini ayat Pak. Kalau kita mengatakan zalika kitabul mubin, kalau kita yakin pada ayat bahwasanya Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali, maka ini benar akan terjadi. Dan ingat, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari emas dan perak dan harta yang ada padanya, ingat nanti harta itu yang akan mengazabnya nanti di akhirat. Banyak sebenarnya hadis-hadis
Salah satunya hadis dari Bukhari yang saya ambil juga. Hadis Bukhari ini apa? Dan tidaklah pemilik unta, pemilik kambing, kemudian juga nanti sapi, mereka tidak mau mengeluarkan harta-harta mereka dari sapi, kambing, unta ini. Nanti di akhirat akan dicampakkan orang ini ke kandang unta, sapi itu dan kambing itu, dan kambing dan unta itu akan menginjak-injak dia nanti dan akan menanduk dia nanti di akhirat. Dan andai kata di antara mereka ada menyimpan emas dan tidak mau menzakatkan, maka ingat, ada seekor ular jantan nanti yang dinamakan dia botak kepalanya, dan ular itu besar, akan dililitkan. Ini hadis Rasulullah riwayat Bukhari, dililitkan nanti ke lehernya, dan ular itu akan mencengkeram rahang. Apa katanya dia sambil berkata, inilah harta yang kau simpan dulu. Sambil dia berkata, inilah harta yang kau simpan dulu. Sambil dia melelehkan di leher kita, lalu kemudian mencengkeram rahang kita. Jadi sebetulnya banyak berita-berita takut sebenarnya tentang orang-orang yang malas mengeluarkan zakat ini. Karena pada hakikatnya kita sebetulnya hampir mirip dengan sahabat. Kita dulunya tidak berpunya. Kalau kita pikir-pikir dulu kita tidak ada apa-apa. Yang kita bawa tidak ada apa-apa yang kita bawa. Ya, kalau pulang nanti kita hanya bawa kain kafan saja. Tapi kalau datang kita tidak bawa. Nah sekarang kita diberikan sedikit harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita malas untuk mengeluarkan harta itu ketika Allah meminta. Nah Bapak dan Ibu jemaah sholat subuh rahimahullah, apa sebenarnya tujuan dari berzakat itu? Kenapa begitu penting? Yang pertama, zakat fitrah, kita fokus kepada zakat fitrah adalah tuhratul lisaimin, membersihkan jiwa-jiwa orang yang puasa. Itu satu. Karena kenapa? Dari apa bersihkan? Pertama minallahi, kemudian warrafasi, dari berkata-kata yang tidak berguna. Karena kita puasa kan tidak tahu kepada Ibu, ada kadang-kadang kata kita kasar, omongan kita senda gurau, kita tidak sadar. Tetapi dengan berzakat ini semuanya dibersihkan, sehingga puasa kita itu dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah wa tu'atul lil masakin, adalah memberi makan orang-orang miskin. Kehidupan yang kacau itu adalah kehidupan yang ketara antara si miskin dan si kaya. Maka di kampung itu akan banyak terjadi pencurian, kemalingan. Apalagi si kaya tidak peduli dengan si miskin. Maka sebenarnya dalam Islam tidak membolehkan hal seperti itu. Itu sebabnya ada sedekah, ada infak. Karena kenapa? Apabila kita ayomi orang-orang yang miskin itu secara bersama, tidak satu orang, insya Allah setidaknya dia akan segan untuk mencuri, untuk maling. Maka amanlah kampung kita, amanlah daerah kita. Itu salah satu tujuan. Yang ketiga, tujuan dari berzakat ini adalah membuktikan kesetiaan kita kepada Islam. Karena ada orang yang berkata, Pak, kamu Islam tak lain, kamu sholat tak, itu sama dengan orang munafik. Qalu amanna, ya kita weza lahul ladzina amanu qalu amanna. Ketika ditanya kepada mereka, kamu Islam tidak? Islam. Tapi kamu keluarkan zakat tidak? Islam itu salama yusallimu islaman itu tunduk patuh. Apa kata Allah, apa kata Al-Quran dia ikuti. Nah sekarang Allah mengatakan dalam Al-Quran menyuruh keluar zakat. Kamu tunduk dan patuh enggak? Kamu mengikuti perintah enggak? Kalau tidak, berarti keislamanmu ditanyakan. Jadi zakat ini sebetulnya menunjukkan dia loyal Islam yang benar atau tidak. Itu aja sebenarnya. Islam yang benar atau tidak. Karena kenapa? Ada Islam kita yang hanya KTP saja. Nah, perintah zakat ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya orang itu Islam atau tidak. Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh, lalu siapa sebetulnya yang wajib untuk berzakat ini? Yang kita katakan dengan muzaki. Nah ini jelaskan juga dalam hadis, dalam riwayat Bukhari, yang wajib untuk berzakat ini adalah tidak ada batas, asal dia bernyawa, zakat fitrah khususnya, dia wajib untuk berzakat. Laki-laki, perempuan, budak, merdeka, anak remaja, orang dewasa, asal dia bernyawa maka wajib untuk berzakat fitrah. Tapi setidaknya ada 3 syarat wajib orang berzakat. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, berarti dia masuk dalam kategori wajib untuk berzakat. Yang pertama Islam. Orang non Islam tidak wajib
Tapi apa Islam ini menandakan dia wajib untuk berzakat fitrah. Yang kedua di antaranya adalah mampu. Mampu di sini nanti akan kita kupas. Bagaimana kadang-kadang orang mengatakan, oh saya sedang berhutang. Bagaimana itu? Oh saya sedang miskin. Miskin itu seperti apa sih? Ya, berhutang itu seperti apa? Kita lihat. Karena semua orang pasti berhutang. Setiap orang pasti sekarang senang ingin mengatakan miskin, apalagi bantuan pemerintah. Ya, dia ingin dikategorikan beri bantuan, tapi ketika ditempel di rumahnya saya orang miskin, dia tidak mau di rumahnya itu. Nah, tapi dia ingin, maka jiwa-jiwa miskin sebenarnya. Ya, mental sebenarnya yang miskin. Yang ketiga, mereka itu adalah merdeka. Nah kemudian berapa kadar dari zakat itu sebenarnya? Maka ini karena perbedaan pendapat Bapak dan Ibu, saya akan memaparkan dari fikih 4 mazhab. Ya, jangan nanti ada perbedaan, silakan nanti kita ambil yang mana, karena keempat-empatnya boleh. Nah, setidaknya Imam Malik, kita bahas dari Imam Malik dulu. Imam Malik dia mengatakan bahwa satu syak itu sama dengan 4 mun. 4 mun. Syak itu bukan timbangan Pak, tapi syak itu takaran dulu pada orang-orang Arab. Jadi kalau dibawakan ke dalam kita berapa satu syak itu kira-kira 4 mun. Mun itu berapa? 675 gram. Makanan pokok baik itu gandum, kemudian beras bagi kita. Berarti 1 mun itu adalah 675 gram. Nah ini konsekuensi awalnya. Jadi kalau satu syak itu 4 mun, kali saja. Berarti 675 gram kali 4. Nah inilah satu syak yang antara itu adalah, kalau dalam Imam Malik dia mengatakan adalah 2700 gram atau 2,7 kg. Ya 2,7 kg. Itu dari makanan. Sedangkan dari Imam Asy-Syafi'i dia mengatakan satu syak itu adalah 2,751 gram atau 2,75. Hampir mirip sama dengan Imam Malik. Sedangkan Imam Hambali dia mengatakan 2,2 kg. Berarti mirip. Orang ini mengatakan baik Imam Malik atau Imam Asy-Syafi'i atau Hambali wajib dibayarkan dengan makanan pokok, beras. Tidak boleh dengan uang. Ini saya kasih Pak, karena nanti perbedaan pendapat, tolong dipahami. Jangan mengatakan kenapa ada dengan uang, nanti kita bahas. Jadi orang ini baik Imam Asy-Syafi'i, Al-Maliki, Hambali, dia mengatakan wajib dibayar dengan makanan pokok. Dia khawatirkan nanti ketika dikasih uang itu tidak tepat sasaran. Tujuan kita supaya nanti setelah Lebaran dan malam takbiran itu tidak ada orang yang tidak makan. Itu tujuannya. Nah, jadi tidak boleh dengan uang. Nanti Bapak Ibu jangan katakan Mbak Ade ambil pakai uang. Nanti kita lihat. Nah, jadi makanya mengaji fikih Bapak Ibu ini tidak bisa mengaji disampaikan di dalam khutbah Jumat, tidak bisa. Maka halal haram dalam khutbah Jumat tidak bisa. Ngaji fikih itu ngaji duduk, harus konsisten terus. Bab 1, bab 2, bab 3. Satu kali kita tidak belajar maka tertinggal, di situ salah pemikiran kita. Itu yang namanya mengaji. Kalau sekarang mungkin saja mengaji, tapi kalau khutbah Jumat itu mendengar. Kalau mengaji itu bawa pena, kemudian catat, dengar, itu mengaji jen, kemudian setiap kelas hadiri. Dan itu yang kurang sekarang. Orang yang mengaji itu yang kurang sekarang. Kalau dia kan ceramah banyak. Kalau yang mengaji kurang, dia hadir terus, kemudian dia catat, kemudian dia dengar, kemudian dia belajar. Itu yang dinamakan mengaji. Orang kalau 10 orang itu datang. Ya. Tapi kalau tabligh akbar itu ceramah mubalik biasa saja. Kalau tidak akan salah pemahaman. Makanya sekarang banyak ilmu fikih itu diserahkan di YouTube, sedangkan orang yang menonton karena tidak sampai oleh akalnya, maka mudah menyalahkan orang lain, membid'ahkan, mengharamkan orang lain. Sebabnya apa? Tidak sampai oleh ilmu kita. Nah, yang pertama adalah Maliki, Hambali, dan kemudian Syafi'i. Nah, kemudian yang agak besar takarannya adalah Hanafi. Hanafi ini tidak berbeda dari kawan yang tiga. Hanafi mengatakan bahwa kewajiban berzakat satu syak itu adalah 3,8 kg. Kalau Maliki tadi 2,7. Kemudian Syafi'i juga 2,75. Kemudian yang agak rendah tadi adalah Hambali 2,2. Maka di Indonesia sekarang diambil jalan tengah saja di antara tiga dewan.
2,5 kilogram. Diambil jalan tengah saja. Tapi Imam Hanafi mengatakan wajib bayar zakat satu syak itu adalah 3,8 kilogram. Nah, ini Pak, pendapat para ulama Hanafi membolehkan menggunakan uang. Berarti kalau kita menggunakan uang, pendapat Maliki kan yang kita ambil atau Hanafi? Hanafi. Nah, coba berarti boleh kan? Boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kita kalau mengambil kata Hanafi, takarannya Hanafi. Jangan takarannya adalah Maliki. Kalau Maliki kan takarannya di situ 2,7. Nanti kita uangkan 2,7 itu Maliki, tak boleh. Yang seharusnya kalau kita ikut kepada Hanafi 3,8 inilah kilogram inilah yang kita uangkan. Berapa sekarang uangnya? Itu. Jangan ambil takaran Maliki, tidak boleh, atau Syafi'i. Kalau kita ingin ambil takaran Syafi'i, ambil takaran dari Maliki dan ambil takaran dari Hambali, bayarkan dengan makanan pokok. Begitu. Tapi kalau kita ambil takaran dari Hambali, dari Hanafi, boleh, tapi takarannya adalah 3,8 kilogram. Dia akan lebih banyak dari 3 kawannya itu. Nah ini. Tapi sekarang Bapak dan Ibu jangan cemas karena sudah ada Basnas yang mengurus itu, kita hanya mengikut ke situ saja. Nah, ini ilmu saja sebenarnya. Andai kata tidak ada Basnas, ya, gitu ya. Nah, ini tolak ukurnya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan salah kita dalam mendudukkan satu persoalan apabila kita mengambil uang lalu kita ambil takaran Syafi'i. Itu sangat salah. Tidak duduk di situ, Pak. Lalu kemudian waktu membayar zakat itu kapan sebenarnya? Maka dalam hukum fikih itu ada mubah, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Waktu yang mubah kan tahu ya apa maksud mubah itu? Dibolehkan. Di sejak awal sudah boleh dimubahkan. Wajibnya kapan? Maka wajibnya kalaulah di akhir Ramadan nanti lantaran matahari tandanya orang azan maghrib, orang takbir di situ, tapi wajib untuk membayar di situ. Sudah datang wajib di situ. Karena itu titik awal kewajiban. Nah, Imam Hanafi berbeda, Pak. Imam Hanafi berbeda. Titik awal bagi Imam Hanafi ini dalam masalah zakatnya nggak berbeda dari kawannya. Kata Imam Hanafi, titik kewajiban zakat itu bukan pada terbenam matahari, tapi nanti ketika terbit fajar subuh 1 Syawal. Nah, itu katanya, Pak. Nah, mau ikut siapa terserah. Bagi saya hanya memaparkan ilmu ini saja supaya kita paham dan tidak salah memahami. Itu wajib. Kalau mubah boleh dari awal Ramadan. Kalau wajib, kalau kita ambil Imam Syafi'i, jumhur ulama yang banyak, berarti tambah 6 matahari, kemudian maghrib, baru kemudian wajib di situ. Kalau dah kita kerajaan berdosa. Nah, kita kerajaan berdosa. Lalu yang keempat dan yang ketiga sunnah. Kapan sunnah? Kalau kita ikut pendapat 3 ulama ini, sunnahnya nanti ketika selesai fajar pada waktu subuh, sholat Idul Fitri. Itu sunnah di situ sampai nanti sebelum khatib naik mimbar. Kalau sebenarnya khatib sudah naik mimbar itu makruh. Oke. Jadi artinya makruh tidak dianjurkan, malah mengatakan itu hanya sedekah biasa saja lagi, tidak dihitung sebagai zakat. Dan haram kapan dilakukan haram? Haram ketika latabanam atau hari pada 1 Syawal itu baru kita bayar niat zakat di pamil amun tentu tadi tak ada tunggu aja mana niat zakat itu haram di situ. Tidak boleh dibayarkan di situ. Jadi Bapak dan Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya kemudian bagaimana bayi yang lahir atau orang yang meninggal? Oke. Nah, pertama adalah bayi yang lahir. Ini agak bayi dengan orang meninggalnya agak selang-seling, Pak. Bayi yang pertama, sepakat para ulama bahwasanya bayi yang dalam kandungan itu ketika matahari terbenam kepada ibu itu tidak ada kewajiban di dalam membayar zakat. Mereka tidak ada kewajiban. Yang kedua, bayi yang lahir sebelum tenggelam matahari, berarti sebelum azan maghrib itu bayi itu lahir, Pak. Azan matahari, maka jumhur ulama wajib untuk membayar zakat fitrah pada anak. Nah, ulang balik. Kalau ada bayi yang lahir sebelum terbenam matahari, Allahu Akbar, bayi
wajib untuk dizakatkan. Tapi apabila bayi pun lagi setelah maghrib selesai, maka tidak ada kewajiban sama sekali. Nah, kalau orang mati, kembalikan dari itu Pak. Kalau yang meninggal sebelum matahari terbenam pada saat di akhir Ramadan nanti, tidak ada kewajiban bagi dia untuk bayar zakat. Tetapi kalau yang meninggal setelah maghrib itu atau malam yang meninggal, wajib untuk membayarkan zakat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebenarnya dari beberapa informasi yang harus kita pahami. Dan kalau orang-orang yang menerima zakat itu sudah dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Maka kita lihat pertama fakir. Siapa fakir itu? Mereka yang tidak punya pekerjaan dan juga tidak cukup dalam kebutuhannya. Kemudian miskin. Miskin ada pekerjaannya tetapi tidak cukup dalam kebutuhannya. Kemudian amil. Siapa amil? Berhak di antara mereka yang bekerja, yang bertugas mengumpulkan zakat. Kemudian mu'allafah qulubuhum. Siapa mu'allaf? Mu'allaf itu tidak selalu mu'allaf. Takaran sampai kapan mu'allaf itu, maka kita sebenarnya yang tidak ada batasan dalam hadis Rasul, tidak saya temukan ada batasan sampai kapan. Tapi setidaknya mu'allaf itu kan membujuk artinya menyentuh. Jadi kalau kuat imannya dan kemudian mereka tidak lagi berhak untuk menerima zakat, kita sebenarnya memberi zakat kepada mu'allaf itu supaya dia kuat di dalam menjalankan ajaran Islam, itu satu. Dan kemudian dari segi kekuatannya berada di tengah-tengah orang-orang yang bukan Islam. Kemudian wafil riqab. Apa sebenarnya orang-orang riqab? Orang-orang yang tidak bebas. Ya, kalau ini orang miskin mengatakan, apa sebenarnya yang kita lihat dari miskin itu? Kita lihat dari makanan pokok ya Pak. Kadang kita mengukur kehidupan kita itu dari uang. Pada waktu selesai maghrib itu, malam takbiran kemudian satu Syawal itu, lihat di rumahnya. Andai kata makanan pokoknya itu tidak cukup, jangankan uang, tapi tidak cukup untuk memberi makan dia dan kemudian memberi makan orang tanggungannya, lajai dia pemakan seketik. Contohnya yang ada hanya 5 liter, makannya pada itu anaknya ada 10. Contohnya begitu kan, jadi 10 orang. Berarti lainnya bayin kasat lainnya dia makan ke anaknya waktu itu, waktu malam takbiran dan kemudian pada waktu satu Syawal. Berarti habis makanannya di situ, maka tak wajib dia untuk membayar zakat. Tapi kalau seandainya masih ada tersisa dan mencukupi untuk membayar zakat, jadi bukan uang saja Pak. Kadang-kadang kita melihatnya uang saja, tapi makanan pokok. Kalau ada berlebih dan cukup untuk membayar, maka wajib bagi dia untuk berzakat. Yang jeli tentang ini tentu amil zakat. Amil zakat yang jeli, karena setiap kita ini pasti akan mengatakan, ambil menerima zakat Ustaz. Kamu tidak bayar zakat, saya suruh kamu menerima zakat. Karena itu mental kita Pak. Maka wajib untuk para amil zakat. Bapak dan Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, terakhir siapa di antaranya lagi orang yang berjihad fi sabilillah, siapa yang berjihad dalam berdakwah. Mohon maaf kata Ustaz kita saat ini itu salah satunya berhak untuk menerima zakat. Yang berjihad dia dari jauh ke sini, lalu sini, kecuali dia tidak mau menerima zakat, itu beda hal. Tapi pembagiannya ada di sini. Dan kemudian yang terakhir adalah Ibn Sabil. Ibn Sabil itu apa bedanya dengan jihad fisabilillah? Kalau jihad fisabilillah memang orang yang sengaja untuk berdakwah. Tapi kalau Ibn Sabil ini orang lagi perjalanan untuk perjalanan baik, habis bekal. Habis bekal, tidak ada lagi yang ingin balik padang, tapi bekalnya ada. Yang kemudian mungkin balik dari perjalanan bukan hanya dakwah, tapi mungkin mengunjungi sanak saudara, tapi habis bekalnya pas pada hari Lebaran itu, maka wajib kalau kita tahu wajib kita keluar zakatnya. Maka sebenarnya dari semuanya ini mana yang lebih utama sebetulnya? Yang lebih utama dalam Al-Quran itu dijelaskan adalah orang fakir dan orang miskin. Itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Bukan berarti ini yang lainnya tidak kita bayarkan, tetapi yang lebih afdal cari dulu yang fakir, cari dulu yang miskin, baru kepada yang lain. Dan kemudian yang lain itu boleh. Apakah yang lain itu tidak dapat Ustaz? Itu boleh juga, itu tergantung kepada amilnya. Kebijaksanaan. Maka amil itu tidak hanya sekedar mengumpul zakat aja Pak, tidak.
tapi nyo jadi saya yang pasti saya ingat. Pasti dijadi rumahnya jadi rumah. Ya, pasti di sini di sini itu kalau jangan bukan pusaka coba, bukan hanya mencari pusaka enggak. Jadi kalau pokoknya karena keletihan itu kan, nyoba jalan kasih buku kemari mencari berkat keletihannya ada hak di situ untuk menerima dalam perjalanan itu sebabnya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua dan kita terhindar dari perangai seperti korun, perangai seperti sahabat. Lalu bagaimanapun zakat itu adalah untuk mensucikan diri kita dan kemudian membuatkan harta kita menjadi bersih. Walaupun hanya sekali dalam setahun kita tunaikan, ingatlah bahwasanya berzakat itu tidak akan pernah membuat orang miskin ketika waktu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Andai kamu mohon maaf kalau lewat sampai mana. Kalau enggak disampaikan ke tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.